Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri baru di semua unit di Pesantren Tebuireng, selamat datang di Pesantren Tebuireng, dan kita bersama di edisi bersama pakar tafsir Tebuireng kita, beliau Dr. PhD Musta'in Syafi'i, dan tema kita pada saat ini adalah etika belajar di pesantren. Jadi teman-teman ini tentu sebagai santri baru perlu panduan bagaimana belajar yang baik, terutama di pesantren yang terkenal dengan sangat sakral dan seterusnya. Maka di sesi pertama ini kita akan bertanya kepada tamu kita yang mulia, beliau Dr. Kiai Musta'in Syafi'i, tentang etika belajar di pesantren. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pesantren itu mengarahkan anak didiknya menjadi benar dan pintar. Benar dan pintar. Dua hal yang saling berkaitan. Andai disuruh memilih salah satu, terpaksa harus memilih, maka pesantren memilih benar meskipun tidak pintar, dibanding pintar tapi tidak benar. Untuk itu, menjadi benar ini tidak ada kurikulumnya yang pasti, yang tertulis, tidak ada sekolahannya, melainkan dengan pelatihan dan kesadaran. Ada attitude yang harus dibangun di situ. Ada tata krama yang harus dipatuhi, atau bahasa hadisnya ada akhlak. Akhlak itu lam qaf yang identik dengan al-khaliq, Allah zat yang mencipta, sehingga perilaku kita ini ingin mencontoh perilaku Allah zat yang al-khaliq. Allah itu pasti sopan, pasti memberi rahmat, Allah itu pasti sayang, Allah itu segala yang bagus itu adalah milik Allah itu. Sementara benar itu sudah dipatok dalam kurikulum yang sudah baku atau ada kreasi sedikit tambahan, dan itu sudah mudah dilalui, sehingga akhlak itu bisa dilalui dengan suluk, perambahan mental ini. Sedangkan ilmu itu melalui akal belajar, ya. Kira-kira itulah. Iya, jadi teman-teman di unit manapun, Kiai menegaskan bahwasanya di pesantren ini dua tujuannya, benar dan pintar. Ini tataran ideal. Dan kemudian ketika harus memilih, kata Kiai tadi, ya yang penting benar walaupun tidak pintar, daripada pintar tapi tidak benar. Maka kemudian kita semakin dalam harus bertanya pada Kiai, standar benar itu seperti apa gitu. Apalagi untuk tata pesantren itu benarnya berbeda dengan di luar pesantren. Ya. Maka bagaimana panjenengan melihat benar sebagai standar pesantren ini seperti apa ukurannya? Iya. Pertama begini. Islam itu bukan pesantren. Dan pesantren itu bukanlah Islam. Dalam artian gitu. Apa yang ada di Islam itu belum tentu bisa di-cover dalam pesantren. Belum tentu. Jadi pesantren itu sebagian dari kesekian universalitas Islam. Islam itu bukan pesantren maksudnya. Islam itu bukan pesantren itu bukan satu-satunya yang bisa mengcover semua ada yang dalam Islam, tapi hanya sebagian sisi yang ada. Nah, sisi yang diambil ini sisi yang morality tadi itu. Apa saja akhlak yang digagas oleh Islam, baik hubungan dengan Allah maupun dengan manusia maupun dengan alam lingkungan, itu yang dipraktekkan di dalam pendidikan pesantren. Makanya orang sering menyebut
pendidikan pesantren, jarang menyebut pengajaran. Nah, ya jarang. Karena gini, kiai itu sebelum mengajar itu sudah mendidik dulu. Contoh ya, pagi subuh kan belum ada materi yang masuk, belum ada yang masuk. Proses belajar mengajar belum ada. Tapi kiai itu malam itu sudah mentransfer doa, mentransfer mudah-mudahan santrinya solih, loh kan, ditransfer mudah-mudahan solih. Terus subuh kiai sudah mencontohkan, mungkin sudah mencontohkan, begini cara beribadah, begini. Jadi praktik yang ada di segala bidang itu diajarkan secara uswah, secara percontohan yang itu. Tidak menggunakan kata-kata. Iya, ini ya. Nah, tapi arahnya sudah jelas. Sholat tepat waktu, bukan diorasikan, tapi dicontohkan. Lah apa saja? Nah ini terus terang. Ya tentu sebisa-bisanya. Pesantren ini mengutamakan sisi morality yang universal semampu-mampunya itu. Semampu-mampunya ini. Nah, makanya saya sebut Islam kok nggak ada pesantren kok nggak ada torekotnya loh. Memang pesantren itu tidak mewakili semua keislaman kok, mengambil sebagian yang dimampui ya oleh pesantren gitu. Ya, tadi beliau menyinggung bahwasanya di pesantren ini tidak cuma belajar mengajar, tapi ada pendidikan. Kalau dulu di Tebuireng kita ingat ada majelis tarbiyah wa ta'lim, ada tarbiyah dan ada taklim. Maka berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan beliau bagaimana cara kita untuk menyerap sebagai santri, bagaimana cara kita untuk bisa menyerap kiai, bagaimana kiai mengajarkan dan mendidik kita supaya yang terorasikan dan yang tidak terorasikan itu bisa kita tangkap sebagai santri. Dan tentu ini sangat dibutuhkan kepada teman-teman santri baru supaya mereka untuk menjadi pribadi yang benar dan pintar. Iya. Di Al-Quran, tepatnya surah Al-Kahfi, surah yang menjadi password makomnya Hadratus Syekh, itu ada 4 tokoh yang perlu diteladani oleh santri. Mengapa Al-Kahfi dipilih oleh Hadratus Syekh sebagai password? Jadi ini mau berhubungan secara alam embuh itu, passwordnya ini. Satu, komitmen keimanan dilambangkan oleh Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian konglomerat, orang kaya. Ini jadi sebenarnya Ashabul Jannah ini. Lalu ilmuwan, kiai. Ini Khadir dan Musa. Kemudian 4 itu pejabat. Iskandar, Dzulqarnain. Nah ini. Sehingga Hadratus Syekh atau Tebuireng itu santri itu ya harus manfaat top. Ini lagi, manfaat top. Kalau tidak menjadi kiai ilmuwan, ya menjadi pejabat. Jika kalau menjabat ya orang kaya. Nek iman kan harus dibangun. Harus menjadi proses being ini yang. Karena itu menyerap ilmu ya menyerap ilmu. Tapi jangan menyalahi etika. Menyerap ilmu pasti sebanyak-banyaknya. Tapi tetap dibarengi dengan etika, dengan komunikasi kepada Tuhan yang memberi ilmu. Bukan sekedar fisis, teori. Iya itu teori benar-benar. Tapi apa artinya punya ilmu tapi tidak manfaat? Nah, manfaat itu bisa diperoleh di celah-celah waktu mencari ilmu itu. Yang saya sebut di surah Al-Kahfi, dialog Khadir dan Musa itu hebat sekali. Pertama, santrinya ini harus mempunyai komitmen yang kuat. Saya akan menuntut ilmu sebagus mungkin, sebanyak mungkin, terus mati-matian lah gitu.
Musa ketika diberitahu Khadir ada ini gini. Iya. La abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Akan saya cari guru itu. Enggak akan berhenti saya. Au amdiyah hukuba. Meskipun menghabiskan waktu satu hukub. Satu hukubah itu 80 tahun. Jadi Musa dalam menuntut ilmu itu punya keseriusan memburu ilmu walaupun perjalanan 80 tahun. Coba. Itu artinya Allah itu menekankan nek ndelok ilmu itu ya santri dhisik yang punya himmah. Kemauan yang kuat, enggak bisa. Nah, terus tentang ini. Umpamanya mati dalam mencari ilmu, bahagia. Tidak semua hamba Allah itu bisa ditakdir mati, wafat ketika tengah-tengah mencari ilmu. Tidak perlu nangis ya nangis, tapi ini orang yang hebat. Terus langsung akhirat swarga bisa. Terus malaikat itu diliwati itu dadah ngono tok. Omane pengurus-pengurus ini ada ngono. Gitu. Coba bayangkan. Komitmen sudah. Begitu sudah ketemu. Bukan kecerdasan yang dibutuhkan oleh Maha Guru Khadir ini. Bukan kecerdasan. Kecerdasan tetap. Tapi kesabaran. Piye caranya patuh kepada perintah guru itu gimana? Itu setelah komitmen dia. Ojo menyinggung, ojo melanggar. Nek untuk pondok. Terus pokoknya di pondok itu belajar senyarang, jangan melanggar. Kalau tidak bisa berbuat baik, tidak apa-apa. Tapi jangan melanggar. Nih saya berbuat baik, top lo ya. Nek umumnya gak iso, ojo melanggar. Nah ini, coba dialog itu. Di sini ada penghalang sedikit. Pada saat Nabi Musa diberitahu oleh Khadir, Musa, gak bisa kamu itu mengikuti materi saya. Wes. Rada sombong sedikit di Musa. Jadi jawabannya Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Di sini Musa menggunakan ananiyah, keakuannya sendiri dengan lafadz sabira yang mufrad. Iso aku. Tok. Ya apik ngono, tapi aja diomongno wong. Aja diomongno ning ngarepe guru. Kok sawangane apa itu lebih potensi dibanding gurunya. Hasilnya sabira, aku bisa sabar, aku sing ditonjolno. Setelah diuji 3 kali. Ujiannya bukan ujian tertulis, bukan. Tapi meneng tok, memahami tok, sabar tok. Apa ada saya ujian meneng itu? Bukan ujian berbicara, menjawab ya tidak. Ujian meneng. Khadir ingin menguji sejauh mana kepatuhan dia. Kepatuhannya dia. Wis cerdas susah nih. Tapi ada kepatuhannya sak pira Musa iki. Tapi Khadir wis ngerti Musa cerdas, Nabi wis ngerti pisan. Semangatnya Allah sudah, tapi tinggal satu materinya. Jajal, patuhnya seberapa? Diuji sekali, naik perahu gagal. Lulus. Ketika ono arek dipateni itu cuma gagal, malah ngomongnya kasar. Ketika ada idar yuridu ayang Allah fa aqamah, gagal. 3 kali ujian kepatuhan gak lulus dia, gagal. Tapi walaupun dia gagal, gak lulus dalam itu materi itu, tetap Musa menjadi nabi. Alasannya apa? Karena komitmennya. Iya. Dan Khadir sudah tahu.
Dari mana pengetahuan yang ada itu? Wong sudah gagal. Inilah hebatnya dalam proses belajar mengajar. Begitu lihat muridnya ini gak iso jawab persoalan 3 tadi itu, dijelaskan. Setelah kegagalan. Iya, kegagalan itu dijelaskan. Tetap dikasih ilmu walaupun setelah keok itu. Ammas safinah, siji itu begini-begini. Wa ammal hulam, jelaskan begini-begini. Wa ammal jidar, dijelaskan begini. Itulah pembekalannya. Pembekalan materi yang bersifat ilmiah tadi. Tapi sedikit. Andai Musa lulus dalam ujian diam tadi, itu pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari itu. Pasti bisa terungkap-ungkap yang enggak terhingga. Tapi berhubung sak kelas itu saja dia itu sudah gagal, maka cukup itu aja dijelaskan. Masih dari paduannya. Di situ kita dapatkan 2 keyword, yaitu untuk menjadi santri yang benar dan pintar itu adalah komitmen dan kesabaran. Sekalipun dalam contoh tadi Kiai, Musa gagal. Murid yang secerdas itu dan maha guru Sayyidina Khadir yang sudah maha guru, artinya tidak menjamin ketinggian derajat guru dan ketinggian derajat murid mencapai KBM yang maksimal. Iya. Maka kemudian PR kita adalah bagaimana kita meneladani Sayyidina Musa, di samping punya komitmen ternyata gagal di kesabaran. Dan tentu kami Kiai bagi yang mengajar ini juga perlu belajar dari Sayyidina Khadir supaya tidak se ekstrim itu. Begitu tidak lulus hadza firaku baini wa bainah. Maka bagaimana fenomena ini Kiai? Iya. Karena Musa memilih fakultas yang berbeda. Iya. Syariah. Iya, jadi dosennya berbeda kurikulum, berbeda silabi. Beda silabi. Iya. Oke, kalau berbeda silabi ya, berarti kan ini bisa saya gambarkan pesantren punya silabi masing-masing. Iya. Sekarang bagaimana Kiai memandang Tebuireng? Tentunya teman-teman baru ini ternyata biar menatap Tebuireng silabusnya seperti ini, apa yang harus saya siapkan? Iya. Karena masih usia tolab, usia belajar. Ya sudahlah, kayak Musa muda tadi itu saja. Komitmen nggak boleh berhenti, nggak boleh putus, nggak boleh cengeng. Boleh cengeng. Nggak boleh cengeng di nelpon wong tuan itu apa itu? Itu. Pokoknya orang tua juga harus mendengar ini. Kalau tidak ada berita buruk, berarti anaknya baik-baik saja di pesantren. Itu sudah. Sudah. Kalau nggak ada berita buruk, berarti baik-baik saja. Sudah saja sih legobles. Maka komitmen itu penting sekali komitmen itu. Di dua sisi komitmennya. Komitmen sebagai santri harus tidak cengeng. Komitmen sebagai orang tua tidak. Ikhlas betul. Mengkhawatirkan anaknya. Iya. Jadi orang tua itu kalau mondok anak itu aja melungker turu ae gitu loh. Masa kiai ini mendidik itu ana bengi orang tuanya itu. Okay. Tidur. Ya poso lah ibu itu apa gitu. Nah, mungkin itu ya. Seperti teknis langsung ya. Apa iya. aja yang perlu disiapkan murid katakan. Sebelum dia mutolaah apa yang dilakukan. Nah, mutolaah ini. apa yang dilakukan. Terus orang tua di rumah ini Saya- wirid apa gitu yang. Saya kok kepada orang tua ini sing rada penting nih. Yeah. Jadi mondokno arek itu jangan kalah dengan orang nyerviskan mobil di bengkel. Orang nyerviskan mobil di bengkel itu sering datang ke bengkelnya, kurang apa. Tidak menimbulkan komplain ya. Iya, nah kalau ke pondok itu malahan enggak lah. Bukan kok main enggak. Kurangnya apa itu? Ini Pak, lebih serius menyerviskan mobil di bengkel dibanding mondokno anak di kiai itu. Kiai tidak minta apa-apa. Guru tidak minta apa-apa. La nuridu minkum jaza. Kepada wali murid tidak minta apa. Wala syukura. Diucapkan terima kasih pun tidak. Itu komitmen biasa. Innama nut'imukum liwajhillah. Iya. Gak nutut gitulah. Karena itu wali murid ini minimal harus tirakat berdoa.
bantu. Gak iso bantu ilmu. Sing yang mengajar biarlah gurunya di pesantren. Tapi orang tuanya ini ikut mentransfer energi doa tadi yang bisa mengangkat anaknya berhubungan dengan Allah zat yang memberi. Bekali secara zahir ilmu oleh gurunya, didoakan, dibantu orang tuanya. Nah ini. Untuk itu di dalam masalah itu saya teruskan. Kalau Nabi Musa itu menggunakan satajiduni insyaallah sabira mufrad dirinya, beda dengan Nabiullah Ismail. Kalau Nabi Ismail ketika diberitahu Nabi Ibrahim bapaknya mau disembelih, iya, satajiduni insyaallahu minas sabiri. Insyaallah saya termasuk bagian orang. Ada humbilistik, ada ketawaduan di situ. Jadinya sukses. Ada ketawaduan di situ. Karena itu bukan berarti Nabi Ismail itu bodoh. Bukan. Tapi nilai religiositasnya itu tinggi. Anjene calon nabi. Ya awakmu gak ngarah gelem dibeli apa ya mesti itu. Nah, di sini ada interaksi. Ilmu Allah itu tidak hanya di bangku sekolah. Ada ilmu Allah yang memang diberikan di bangku sekolah, di bangku pengajian, langsung. Ada ilmu Allah yang sebagian diberikan di situ, sebagian nanti ketika dibutuhkan di masyarakat. Makanya itu namanya manfaat. Manfaat itu bukan di pondok. Tapi di daerah, sebut saja kalau marketing, daerah pasarnya. Bukan di daerah produknya. Ada ilmu Allah itu yang cuma sedikit diberikan di pondok. Tapi Allah saving, ada simpanan ya. Iki kok arek. Tujuannya mungkin gak sumbung-sumbung gitu. Makanya arek pondok sing rada pintu-pintu lah kadang sumbung-sumbung gitu tuh. Itu nampes awake dhewe itu. Sopir. Nah, terus karena itu santri ini biasa kalau live itu ya saya kandani. Santri itu kamu belajar. Itu jangan langsung buka buku. Nah, Fatihah dulu tak kepada musonefnya, pada gurunya. Terus ada hubungan. Ini kan mau pakai ilmu. Terus nanti kalau sudah selesai, ya jangan tutup thread. Ya kayak komputer itulah, buka file komputer, ketik banyak, Ctrl S, di saving, kasihan. Nah itu doa untuk meng-close untuk menutup itu biar yang biasa dipakai di panduan itu. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu. Gusti kula titip. Karena memori kami kecil. Rumangsa kecil. Ya betul saja sudah, tapi memorinya kecil. Mek pira mek iki. Iya. Titip ma qara'tu. Suatu ketika farduduhu ilayya inda hajati ilayhi. Suatu ketika saya butuh, ya Allah, kembalikan. Wah, kalau kita nyimpen semua yang kita tulis di komputer ya, gak karu-karuan untuk apa enggak, simpen aja tandai, meneh dibuka mana koridor seno lah gitu. Sama dengan itu. Karena itu beda. Orang cari ilmu di umum dengan di mana ini. Biasanya itu beda. Karena ini ada tadi arah besar tadi. Benar dulu tadi. Ilmu yang ndadekno pelakunya itu benar. Kemudian pinter dan benar dan pinter. Yang sebagai dua mata uang tadi itu. Ya. Nah, sekarang saya hadirkan yang ke Tebireng aja. Siapapun tahu Hadratus Syekh itu cerdas. Betul. Tapi siapapun juga tahu bahwa Hadratus Syekh waktu mondok itu kepatuhannya terhadap Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Bangkalan itu bukan main yang tidak bisa ditandingi oleh murid saya sekitar. Bayangkan santri baru dilapuri. Cincinnya
ibumu bunyai jatuh di WC. Kurasen delek ono. Jajare santri anyar-anyar iku kongkon ngurasi WC umum gelem dadak. Kita nggak perlu begitulah, nggak perlu begitu. Nah. Tetapi lepas dari apapun, setelah terbukti kepatuhan kan terus Kiai Khalil menganugerahkan, mempersembahkan keberkahan kemanfaatan ilmu itu walaupun nggak lama-lama mondok di situ. Akibatnya Kiai Khalil pun juga sesekali pernah juga nyantri ke Tebuir. Saking tawadhunya. Apa ada jajal? Profesor ikut kuliah mahasiswa bimbingan itu enggak ada. Kalau belum menyalakan belum profesor. Wah, enggak ada. Saya beda dengan Kiai. Lah aku lo sering takut awakmu. Iki piye gitu tanya tadi. Jadi ada. Nah, itulah. Jadi orang pesantren itu tidak diajari nggak merasa. Karena merasa tidak ada alasan untuk dalam atas itu enggak ada. Yang ada itu ya sadar kekurangan. Apa artinya sih setetes air dibanding air selautan kan gitu. Nah, kira-kira itulah. Oke, itulah dari kiai kita bisa kami simpulkan tujuan kita mondok itu adalah benar dan pintar, itu tujuan utama dan proporsionalnya begitu. Mencapai ke sana maka kita perlu komitmen dan kesabaran. Kalau bentuk riyadhahnya tadi orang tua harus ikut mendoakan dan anak juga mendoakan. Siapa yang doakan? Ya orang tuanya, gurunya, mu'alif kitabnya, dan ditutup dengan doa yang kita hafal di sana itu ini. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu farzuhu ilayya inda hajati ilaih. Inilah yang bisa kami berikan kepada bekal anak-anak baru. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat, barokah. Mudah-mudahan kita semua menjadi santrinya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Tentunya mohon maaf, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan adik-adik kita semua bisa sabar, orang tuanya bisa sabar, mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.